Putra-putri Batang hari ini yang hidup di Kabupaten Batang merupakan keturunan-keturunan dari kesatria-kesatria Kerajaan Kalingga pada abad 600 Masehi. Mana bukti sejamannya? Lihat Prasasti Sojomerto. Apa namanya? Prasasti Sojomerto merupakan bukti sejaman. Batunya dari 4 Masehi, abad 4 Masehi sampai abad 6 Masehi. Kita hitung saja kalau dia abad 6 Masehi. Kalau abad 6 Masehi, di Batang ini sudah menjadi kerajaan besar di Nusantara. Sekarang 2025 berarti sudah 1400 tahun yang silam bersamaan di Saudi Arabia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Di Batang sudah ada kerajaan besar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ramil. Ya Lukman jangan gegabah. Itu di Pemalang masih kalah. Di sini sudah abad 6 sudah ada kerajaan besar. Pemalang harus ditemukan juga batunya, batu apa itu. Di sini ada batu Sojomerto yang kadang-kadang orang Kalipucang sendiri belum tahu. Tapi orang Banten sudah tahu. Kenapa? Karena orang Banten suka dengan sejarah. Allah, Allah, Allah. Makanya jangan gegabah, dalam Al-Quran sudah dikatakan anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, bahwa ashabul kahfi dan ashabul raqim. Ma huwa raqim? Raqim bermakna marqum ay maktub. Apa itu? Hajarun marhumun, batu yang ditulis. Apa artinya batu yang ditulis? Dia adalah prasasti. Prasasti merupakan sebuah min ayatina ajaba, sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Bagaimana tidak? Mungkin saja di Kalingga itu sudah ada kertas, mungkin saja sudah ada kitab, mungkin saja sudah ada buku, tetapi buku bisa hancur lebur. Tetapi kalau kita nulis di atas batu, dia akan lestari. Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 3000 tahun, bisa 4000 tahun. Maka aku pernah memberikan usul kepada Departemen atau Kementerian Kebudayaan, Kementerian Arsip yang mengurusi arsip, bahwa arsip jangan hanya dengan tulisan, tetapi arsip harus dengan batu. Negara banyak duitnya, beli 1 hektar tanah untuk arsip nasional berupa batu. Beli batu-batu di kali-kali itu yang bagus, yang kualitasnya dirasa akan kuat 5000, 6000 tahun yang silam. Tulis sejarah Indonesia yang sekarang ini terjadi. Dari mulai 1945, presiden pertama adalah Insinyur Soekarno, wakil presidennya adalah Muhammad Hatta, panglima besarnya adalah Jenderal Sudirman, kemudian diganti oleh Presiden Soeharto, diganti oleh Presiden B.J. Habibie, diganti oleh Presiden Gus Dur radhiyallahu anhu, diganti oleh Presiden Megawati, diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diganti oleh Presiden Joko Widodo, kemudian pada 2024 diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ditulis di dalam prasasti. Kemudian ketika ada lagi pergantian kepemimpinan, ditulis terus wa hakada ila yaumil qiyamah. Nanti di suatu masa 2000 tahun yang silam, ketika peradaban telah berganti, mungkin saja batu-batu itu kemudian
Apa tertimbun oleh Gunung Merapi, tetapi suatu masa, suatu saat akan ditemukan dan akan kelihatan bagaimana sejarah masa lalu Indonesia tahun 2025 Masehi. Ini harus jadi pelajaran. Ini harus menjadi iktibar. Bagaimana kita mengenal masa lalu hanya dari batu-batu yang ditinggalkan oleh leluhur kita, orang-orang Kalingga di Batang ini. Bagaimana orang-orang Pajajaran mengenal Prabu Siliwangi dari batu tulis yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi. Bagaimana orang-orang Mataram masa lalu dinasti Sailendra mengenal seluruh mereka dengan Borobudur ditinggalkan begitu megah, dengan Roro Jonggrang, dengan candi Prambanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya menyiapkan kertas yang terbuat dari kayu bahannya, kertas bisa dimakan raya, saudara. YouTube ini hanya ketika Google masih ada, ketika satelit masih berfungsi. Bagaimana nanti kalau suatu saat, suatu masa terjadi perang nuklir antar galaksi, kita perang dengan alien, dihajar itu semua satelit-satelit kita, hancur lebur, kemudian Google, internet tidak ada lagi. Apa yang ada di YouTube, pidato-pidato saya kemudian hilang. Betul apa tidak? Tulisan dimakan rakyat hilang. Apalagi kalau jadi bungkus gegodoh, jadi bungkus bala-bala bakwan, akhirnya itu dibakar sebagai sampah. Tetapi kalau kita tulis batu, maka PWILS Kabupaten Batang, Jawa Tengah bikin prasasti, Panglima Nurman bikin prasasti tahun 2025, aku menjadi Panglima Laskar Sabilillah Jawa Tengah, asalku dari Kendal. Nanti kalau anak cucunya membaca itu, daripada batu-batu itu akan timbul kebanggaan. Karena ibu-ibu, bagaimana cara kita mampu menundukkan sebuah bangsa sehingga bangsa itu akan menjadi seperti bebek, seperti kambing yang dapat kita kendalikan, yang dapat kita jajah, yang dapat kita jadikan budak. Caranya adalah dengan menghancur leburkan sejarah masa lalu bangsa itu, sehingga mereka akan terputus dengan leluhurnya, sehingga mereka akan terputus dengan masa lalunya, dengan sejarahnya yang begitu besar, dengan sejarahnya yang begitu mengagumkan. Karena apa? Jiwa manusia, otak manusia memiliki memori. Dia sejak lahir akan mengenang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Apabila orang tuanya mengatakan suatu sejarah yang sebenarnya ini adalah sejarah palsu, maka yang akan diingat oleh dirinya adalah sejarah palsu sampai dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, engkau adalah bangsa Batang, engkau keturunan Kalingga, engkau keturunan Ratu Sima, tidak ada koruptor yang berani untuk korupsi di masa Ratu Sima, tidak ada maling yang berani maling. Sepeda diletakkan di depan rumah, tidak akan ada yang mencuri kalau di zaman Ratu Sima. Kenapa? Karena Ratu Sima yang berasal dari Batang ini, saudara, jangankan orang lain, anak sendiri dieksekusi ketika dia melanggar hukum. Kalau kita belajar tentang keadilan hukum, belajar kepada orang Batang, karena mereka adalah keturunan Ratu Sima. Kalau belajar tentang keberanian, belajarlah kepada orang-orang Batang, karena mereka adalah keturunan kesatria Kalingga. Kami tidak mengenal Kiai Kalingga apa, kita mengurai Batang sejaman bengen. Kenapa? Karena memang sejarahnya belum dieksplorasi oleh putra-putra Batang sendiri. Darah ini Batang itu bangketa, bukan. Batang
batang adalah dahan yang terkuat, yang darinya muncul kemudian buah-buahan yang lebat, yang manis rasanya. Itulah batang. Siapa orang yang hari ini mencatat tentang sejarahnya yang luhur, maka anak cucunya akan mengetahui keluhurannya. Siapa orang yang lalai mencatat sejarahnya, maka anak cucunya kemudian akan melupakannya. Untung Kiai Nur Hasan malam hari ini ngakol embah-embah kali pucang. Kiai Nur Rahman, ada panglima Tegal segala ini, masya Allah. Ini bisa rambutnya aja nggak bisa dipotong pakai luar biasa. Jaya Katwang, tahu Jaya Katwang? Kediri. Itu masa lalu. Jaya Katwang dari kerajaan Kediri. Kenal Ken Arok, Singosari. Kenalnya Walid, semua Walid. Kita harus mengenal yang namanya Ken Arok. Kita harus mengenal yang namanya Jaya Katwang. Kita harus mengenal Raden Wijaya. Kita harus mengenal Lembu Sora. Kita harus mengenal Arya Teja. Kita harus mengenal Patih Nambi. Kita harus mengenal Raden Patah. Kita harus mengenal Sunan Gresik. Kita harus mengenal Sunan Ampel. Kita harus mengenal Sunan Muria. Kita harus mengenal Sunan Bonang. Kita harus mengenal Sunan Kalijaga. Kita harus mengenal Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Makanya anak-anak kita suruh nyanyi. Nyanyinya jangan balon tu ada 5, itu aja nggak apa-apa, itu dihafal, tapi ditambahin lagu Wali Songo Syarif Hidayatullah. Saya juga hafalnya Syarif Hidayatullah karena nadanya terakhirnya enak sekali, Syarif Hidayatullah. Gimana pertanyaannya? Sunan Gresik hafal semua, Bu? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Sunan Gresik. Terus yang anteng. Tepuk tangan. Luar biasa ini, alhamdulillah. Jaya Katwang pakai benderanya apa? Merah putih. Singasari pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Mataram kuno pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Surakarta setelah dia berpisah dengan saudaranya Jogja pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan Aceh pakai bendera apa? Merah putih. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi, Bone, benderanya juga merah putih. Apa yang dibawa oleh Sisingamangaraja ketika perang melawan Belanda? Apakah dia pakai bendera-bendera yang lain? Tidak. Dia memakai bendera merah putih. Pangeran Diponegoro 1825 ketika perang Jawa, bendera apa yang dia gunakan? Merah putih. Majapahit benderanya apa? Merah. Kerajaan yang warnanya Golkar itu cuma Banten sama Demak, warnanya kuning. Namanya kerajaan Golkar. Karena Banten itu anaknya Demak, jadi benderanya sama kuning, tapi yang lainnya merah putih. Makanya karena kebanyakan bendera-bendera Nusantara adalah merah putih, para depan pader bangsa kita, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Husni Tamrin dan lain sebagainya, kemudian mensepakati bahwa bendera kita adalah merah, merah, merah. Jadi merah putih
sudah ribuan tahun bersama anak-anak bangsa Nusantara. Tidak ada yang mengatakan sejak zaman dulu para sejarawan bahwa merah putih hanya keluar baru tahun 1945. Tidak, saudara. Tapi merah putih bersama bangsa Indonesia sudah ribuan tahun yang silam. Dari saripati budaya dan memori kolektif bangsa Indonesia terciptalah bendera kesayangan kita, merah putih, yang hari ini ada di lengan-lengan para laskar sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Banser Ansor. Saya ledek tadi Bapak polisi dengan Bapak TNI. Kenapa kalah dengan PWI? Ada lambang bendera merah putih. Banser, ketuanya mana? Ketua Batang pakai banser, ada merah putihnya. Tentara sudah nggak ada, polisi di bajunya nggak ada. Kata Kiai Kesepuan, karena tentara dan polisi merah putihnya sudah ada di dalam dada dan sudah ada di dalam jiwa. Tetapi khusus PWLS, walau merah putih itu terletak di bajunya, tapi dia juga selalu berkibar-kibar di dalam dada dan jiwa daripada para laskar sabilillah perjuangan Wali Songo Indonesia. Di merah putih ini harus berkibar ila yaumil qiyamah. Indonesia ini ibu-ibu tahun 45 anugerah yang sangat terbesar bagi bangsa Nusantara. Dari zaman dulu kita di bangsa Nusantara ini terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan. Tahun 1 Masehi kerajaannya cuma ada di Banten, namanya Salaka Negara. Kemudian 4 Masehi itu ada di Martapura di Kalimantan, kemudian Kalingga ada di Batang, kemudian Tarumanegara ada di Bekasi, tapi berbeda-beda kerajaannya. Kemudian abad-abad selanjutnya, pada abad ke-10 Masehi muncul Singosari, kemudian Mataram kuno abad ke-7, abad 13 muncul Majapahit. Majapahit hampir saja menguasai seluruh Indonesia, tapi sayang umur Majapahit tidak begitu panjang, hanya 200-an tahun Majapahit. Kemudian muncul kesultanan Islam di Demak, ada kesultanan Islam didirikan oleh Raden Patah Demak. Di Giri Kedaton di Jawa Timur ada Kesultanan Kedatuan Giri. Di Cirebon kemudian ada Kesultanan Cirebon. Di Banten Kesultanan Banten. Di Jayakarta itu fasal daripada kesultanan yang ada di Banten. Tapi kita belum pernah bersatu seperti tahun 45 dari Aceh sampai Papua. Tetapi tahun 1945 alhamdulillah kita bersatu dari Sabang sampai Merauke di bawah satu bendera merah putih dengan satu dasar Pancasila. Ini harus dijaga. Ini harus jangan sampai dipecah belah. Tidak boleh lagi orang-orang yang ingin kemudian merubah negara kita dari negara kesatuan Republik Indonesia kemudian dipecah-pecah kembali seperti masa lalu. Kenapa? Karena kalau sudah dipecah-pecah lagi maka akan mudah dikuasai bangsa lainnya. Hari ini kita bangsa besar, kita bangsa yang keempat di dunia terbesar secara penduduk. Pertama di China, di India, Rusia, Amerika, Indonesia.
Indonesia. Kelima, ini negara yang sangat diperhitungkan dunia. Jadi setiap anak, setiap putra Indonesia itu masuk catatan. Walaupun kita ini hanya rakyat biasa, RT aja bukan, tetapi masuk catatan untuk kebanggaan kita sebagai bangsa besar di dunia, bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan Bapak Prabowo di forum dunia kemarin, wahai orang-orang Turki, bangsa Turki, ada salam dari 280 juta penduduk Indonesia. Berarti kita ini yang satu ini ke bawah, disalamin oleh Bapak Prabowo kepada penduduk Turki. Ini kebanggaan. Coba kalau kerajaannya kita sekarang kerajaan Batam mau merdeka dari Indonesia, penduduk Batam paling 1 juta atau 2 juta, betul? Itu tidak membanggakan. Ada salam dari 1 juta penduduk negara Batam. Tapi marilah kita jaga Indonesia ini selama-lamanya. Nama Indonesia ini adalah nama yang barokah. Indonesia, Indonesia adalah berarti Nusantara, negara yang terdiri dari 17.000 pulau, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya. 280 juta terdiri dari 700 suku, bahkan menurut BPS 1.400 suku bangsa. Bahasanya beda-beda. Di Batam boleh bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Batam berbeda dengan bahasa Jawa Tegal, betul? Orang Tegal bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Tegal pasti ada bedanya dengan bahasa orang Pemalang. Orang Pemalang bahasa Jawa beda dengan orang Cirebon. Katanya Banten nama Cirebon itu saudara. Tapi Kiai Abbas, ketua umum kita PWLS, ngebel saya bahasa Jawa Cirebon. Kalau bahasa kasarnya panglimanya itu Ali Hipni. Kalau ngomong bahasa Jawa biasa saya ngerti. Tapi kalau sudah bahasa Jawa halus Cirebon, saya nggak ngerti. Saya cuma jawabnya nji. Padahal nggak ngerti saya. Katanya saudara tapi ngomong nggak ngerti saya. Katanya yang tua itu Banten karena anak pertama. Kata Kiai Abbas, Banten itu adiknya yang muda karena bapaknya orang Cirebon. Pengen keleh, bayar jangan keleh. Kiai Abbas. Yang paling tua itu dilihat dari anaknya, Pak. Betul. Nih, kalau bapaknya mati Lebaran, adik-adik itu kemana? Ke kakak laki-laki tertua silaturahminya, betul atau tidak? Makanya pasti Pangeran Pasarean yang ada di Cirebon itu kalau Lebaran dia datang ke Banten, bukan Sultan Hasanuddin datang ke Cirebon. Dia nunggu dulu di Banten. Setelah Pangeran Pasarean itu silaturahmi salaman, baru Sultan Hasanuddin ke Cirebon. Untuk apa? Untuk ziarah. Begitu tata keramanya. Walaupun sekalian aja ketemu di sana, ketemu di tempat penjara, itu namanya tidak berakhlak, bos. Ke rumah dulu yang tua, baru yang tua ziarah ke bapaknya. Walaupun rumah yang muda itu dekat dengan makam ayahnya. Itu sopan santun bangsa Nusantara sejak dulu. Bu, baca juga di dalam buku Mendes Pinto, orang Portugis juga, lebih muda dia, lebih tua, 1580-an dia ke Nusantara. Kalau tadi Tommy Pires 1513 sudah ke Indonesia, dia sudah ke Nusantara, dia mencatat Pajajaran, dia mencatat Majapahit, dia mencatat Demak, dia mencatat Tuban dan lain sebagainya. Apa yang disebutkan melalui buku itu? Sopan santun orang Jawa. Katanya orang Jawa kalau ketemu dengan raja, dia hanya melihat kaki sampai pusarnya. Kalau ngomong, dia tidak pernah mendekat ukuran 4 langkah.
Jadi itu raja 4 langkah dia ngomong di situ. Dan kebanyakan yang berbicara langsung itu jarang. Adanya dia ngomong kepada wakilnya raja. Itu akhlak. Kalau berbicara dengan orang yang sebaya, orang yang sederajat bukan raja, maka dia menyilangkan tangannya ke dada kiri. Nggih. Itunya yang belah sana ngomong nggih, yang belah sininya juga megang dada nggih. Itu dicatat oleh orang Portugis tahun 1513. Dan orang Jawa katanya kalau dipegang kepalanya maka dia langsung ngajak duel pada orang yang megang kepalanya. Raja terhebat di Demak siapa? Sultan Trenggono. Siapa sultan terhebat di Demak? Sultan Trenggono, putra daripada Raden Patah. Bagaimana dia wafat? Dia dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan kafir. Dia dapat mengalahkan penjajah. Tapi dia punya kesalahan kecil, yaitu megang kepala budak. Budak kepalanya dipegang, budaknya langsung marah, langsung menusuk Sultan Demak yang namanya adalah Sultan Trenggono. Jadi dia wafat itu bukan oleh musuh, tetapi karena dia punya pembantu, anak kecil masih muda umur 17-an. Kemudian dia menyuruh budaknya ini mengambilkan sesuatu, kemudian salah sampai megang kepalanya. Sultan megang kepala si budak ini, maka budak ini langsung ngambil belati dan menusuk Sultan Trenggono. Dari mana kisah itu? Apakah khurafat? Tidak. Ini dicatat oleh sejarah-sejarah yang manuskripnya kita bisa baca di hari ini. Gak ada sejarah-sejarah Jawa khurafat nulis sejarah-sejarah palsu. Kenapa? Karena kita bukan bangsa pembohong. Kita adalah bangsa yang jujur. Kita bangsa yang telah diakui oleh dunia kejujurannya. Kita bangsa yang diakui oleh dunia kekasatriaannya. Bahkan di dalam Summa Oriental karya Portugis, orang Jawa selain dia merasa tinggi derajatnya di atas seluruh bangsa-bangsa dunia, orang Jawa juga punya kekhasan yang namanya tradisi amok. Tradisi apa? Amok. Apa itu tradisi amok? Tradisi yang apabila harkat dan martabat bangsa direndahkan, maka orang-orang Jawa akan sanggup untuk mengorbankan jiwa dan nyawanya, raganya, demi mempertahankan harkat dan martabat bangsa. Ini yang dicatat oleh orang-orang luar negeri, Pak. Makanya jangan percaya dengan omongan orang-orang yang mengatakan bahwa orang Jawa itu keturunan budak, orang Jawa keturunan rendah, orang Jawa kita bohongin aja, nurut aja. Tidak, Pak. Pasti suatu hari, suatu masa kebohonganmu akan dibongkar oleh orang Jawa. Di suatu hari, di suatu masa, kalau engkau merasa lebih tinggi dari orang-orang Jawa, maka orang Jawa itu tidak akan membiarkan dirinya dihina, tetapi dia akan tunjukkan bagaimana kebesaran sejarahnya di masa lalu dan keangkuhannya di atas bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena memang orang-orang dari Eropa mencatat bahwa orang Jawa itu merasa sebagai orang paling mulia di dunia di masa lalu. Kenapa? Karena kekayaan kita melimpah. Kekayaan kita melimpah. Dicatat oleh Tommy Pires bahwa anjing-anjing pemburu dari raja-raja dan para kesatria kalungnya kalung emas. Bang lima kalung orde, kalung emas orde, tas emas. Haram apa kiai? Dulu haram orde duit. Tapi kita, leluhur kita, anjingnya saja untuk memburu di hutan. Ini kalbun mu'allam, apa namanya? Kalbun mu'allam itu dalam Fathul Qarib, anjing yang diajarkan untuk berburu. Anjing berburunya itu keturunan apa leluhur kita itu
kalungnya saja emas. Dia punya tombak, tombaknya ada lapisan, perantinya kelekat. Apa lapisannya? Emas. Prajurit-prajurit Jawa itu lapisan-lapisan pemegang tombaknya adalah emas. Kenapa itu? Karena dikatakan di dalam Summa Oriental beras-beras melimpah ruah di pelabuhan sampai diekspor ke luar negeri karena orang-orang Jawa kelebihan beras setiap tahunnya. Jadi sekarang kita ini sudah lama ini swasembada tidak pernah mencapai. Bapak Prabowo ingin dalam masa jabatannya kita kembali swasembada pangan. Artinya apa Ibu swasembada pangan? Beras yang kita tanam di Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke cukup untuk makan seluruh bangsa Indonesia, dan kita masih punya simpanan di lumbung. Itu namanya kita mempunyai ketahanan pangan. Sekarang ini belum. Kenapa belum? Karena kita tidak memperhatikan pangan selama ini. Kita terbuai oleh beras-beras murah dari luar negeri. Akhirnya sawah-sawah yang ada dibikin pabrik, sawah-sawah yang ada dibikin perumahan oleh korporasi-korporasi. Sawah di mana-mana makin menciut. Kemudian kita kurang beras. Menteri Perdagangan beli berasnya dari luar negeri. Pak Prabowo ingin pada masa jabatannya ini Indonesia kembali seperti masa leluhurnya zaman dahulu kala, bahwa kita tidak pernah lagi beli beras dari luar negeri karena sawah-sawah dari petani kita sudah cukup untuk memberi makan seluruh bangsa Indonesia. Makanya sekarang dibangun sawah-sawah di Irian Jaya di Papua, jutaan hektar oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo diteruskan. Di Kalimantan, hutan-hutan sekarang ini Bu, banyak yang dibabat. Enggak apa-apa, babat aja hutan itu Pak, bikin sawah yang banyak. Jangan ngedengerin itu ahli-ahli lingkungan dari luar negeri. Orang-orang Indonesia tidak boleh lagi untuk negor wiwitan-wiwitan, untuk menebang pohon-pohon. Buat apa kita banyak pohon kalau kita nggak makan? Kita mau makan pohon? Bikin aja sawah-sawah yang banyak. Untuk apa? Ketahanan pangan. Bu, Ibu, kalau ibu ini kan mikirnya cuma dapur, betul? Mikirin laki wayu, betul? Tapi Bu, sebenarnya ini dunia ini Bu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ada ancaman resesi dunia. Amerika Bu, negara yang katanya kaya raya, sekarang ini lagi puyeng mikirin utang. Utangnya udah ribuan triliun, jutaan triliun ke luar negeri. Makanya sekarang dia, orang Indonesia yang ngirim barang ke Amerika harus bayar 32% pajak. Allah. Ada yang suruh bayarnya 50%, ada yang suruh bayarnya 60%. Jadi kalau kita mau jual sapu ke Amerika, harganya itu adalah 10.000, maka kita harus bayar untuk sapu yang kita jual ke Amerika 3.600 atau 3.200. Jadi harganya akan semakin mahal. Nah, kemudian Cina melawan. Nah, kalau Cina dan Amerika ini sudah berhadap-hadapan, kemungkinan besar terjadi perang dunia ketiga, Bu. Kalau terjadi perang dunia ketiga antara Amerika dan China, kita ini dekat Bu dengan Cina, ada laut Cina Selatan yang membatasi. Di situ nanti perangnya. Orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kena imbasnya. Amerika sudah memiliki pangkalan militer di Filipina. Inggris sudah memiliki pangkalan militer di Malaysia.
Inggris juga punya pangkalan militer di Singapura, Inggris juga punya pangkalan militer di Selandia Baru, Inggris juga punya pangkalan militer di Australia. Kita dikepung, Bu. Kita ini dikepung. Sementara orang Amerika itu aslinya orang Inggris semua. Pasti kalau Amerika ini perang dengan China, maka Inggris akan membantu Amerika. Understand? Yang akan terjadi apa? Kita bingung. Kita dekat dengan Cina, haplogrupnya juga sama. Haplogrup orang Batak dengan orang China, orang Jepang itu sama semua. Karena kita dan orang Cina itu saudara. Leluhurnya sama masa lalunya. Dari Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak, Sam punya anak, apa namanya itu? Siapa itu? Kita ini dari satu anaknya Nabi Nuh yang melahirkan bangsa China, bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Indonesia. Saya waktu di Mesir itu di pasar jalan-jalan. Amu, kata anak-anak. Amu itu paman. Apa? Anda minasin? La. Minal Yaman? La. Minina anda? Anak Indonesia. Jadi kelihatannya kita ini kalau sama orang Arab kelihatannya sama dengan orang China, sama dengan orang Jepang. Pas sekarang zaman-zaman DNA ternyata betul leluhur kita satu DNA dengan orang Jepang dan satu DNA dengan orang Cina. Panitia tadi lu bisik-bisik kan. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terpenting nih hari ini nih PWI. PWI ini sudah tepat. PWI ini adalah yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Berjihad fi sabilillah, namanya juga laskar sabilillah, wa la yakhafuna laumata la'im, dan tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencerca. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab besar. Apa-apa yang hari ini belum sempat dilakukan oleh negara karena kesibukan negara menghadapi berbagai macam tantangan, itu harus dilakukan oleh kita sebagai bangsa yang diwakili oleh Laskar Sabilillah. Nomor satu, kita dilahirkan dari rakyat dan bangsa Indonesia, harus menjaga rakyat dan bangsa Indonesia, harkatnya, martabatnya, kemuliaannya harus dijaga oleh Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tidak boleh ada siapapun menghina bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa besar, masa lalu merasa dirinya sebagai bangsa yang paling mulia di atas dunia. Ini bangsa Jawa, bos. Jangan sembarangan, bos. Bangsa yang sejak dulu diberikan karunia dengan kekayaan yang ada di atas buminya, kekayaan yang ada di bawah buminya, kekayaan yang ada di airnya, kekayaan yang ada di gunungnya, minyaknya, nikelnya, dan lain sebagainya, diberikan untuk siapa? Putra putri Indonesia. Sebesar-besarnya hanya untuk kemuliaan bangsa Indonesia. Yang berjuang bangsa, yang jadi pahlawan harus bangsa, yang harus jadi presiden bangsa, yang jadi TNI bangsa, yang jadi menteri bangsa. Jangan jongos-jongos Belanda. Ini
Bu, lahirkan untuk kami hari ini generasi-generasi yang akan datang yang akan sanggup menjaga kemuliaan kita yang nanti akan menjadi tua-tua renta. Kita sekarang masih muda, betul? Bu, saya masih muda apa udah tua? Bu, 17 tahun. kata ibu-ibu, bapak-bapak masih muda, tapi kata cucu saya udah tua. Cucu saya hampir 2, Bu. Yang satu udah 3 tahun, yang satu dalam kandungan. Tua kan? Hanya beberapa tahun lagi kita produktif. Setelah itu kita melihat anak cucu kita yang sanggup menyuarakan dengan lantang kemuliaan dan kebanggaan dia sebagai bangsa Indonesia. Kalau ibu-ibu tidak bisa melahirkan untuk kami putra-putri yang sanggup menjaga harkat martabat kami, maka tunggulah kehancuran bangsa Nusantara ini di masa depan. Jika anak-anak kita dididik menjadi jongos-jongos dan budak-budak bangsa lain, maka jangan lagi harapkan nanti di suatu masa yang akan menjadi presiden adalah orang-orang Batak dan orang-orang Pemalang. Bisa jadi kita hanya menjadi jongos-jongos saja. Suatu saat nanti kalau kita didik anak-anak kita menjadi budak-budak, menjadi jongos-jongos, maka setiap toko yang ada di pasar-pasar bukan lagi berwajah orang-orang Kalipuja. Maka yang akan mempunyai baju-baju TNI yang gagah perkasa bisa lagi bukan lagi putra-putri Pekalongan. Maka jaga kemuliaan ini, bukan hanya menjaga daripada tanah dan airnya, tapi kita harus menjaga jiwanya anak-anak kita untuk kita katakan sejak dia menjadi seorang manusia, dia baru dilahirkan di dunia, engkau putra bangsa Nusantara, engkau putra Kalingga, orang mulia di dunia ini. Allah berikan kekayaan dunia sepertiganya untuk Indonesia, maka kamu harus menjaga karunia daripada Allah ini sampai kapanpun juga. Jangan biarkan bangsamu dihina oleh bangsa yang lainnya, karena sudah jelas bahwa engkau adalah bangsa mulia yang lebih mulia dari bangsa lainnya. Harus begitu kita. Agar apa? Anak-anak kita jangan jadi jongos-jongos yang kayak di film Walid. Tahu film Walid? Yang mencium kaki bukan bangsa dirinya sendiri. Kalau kita mencium ibu kita sih itu adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Tapi kalau kita mencium bangsa lainnya, kemudian naudzubillah orang mulia turunan Raja Kalingga orang Batak nyium-nyium kaki daripada kaki bangsa-bangsa penipu, orang-orang rendah turunan budak itu mereka. Tapi kemudian dengan sejarah palsu menganggap dirinya lebih mulia dari putra-putri para raja yang ada di Nusantara yang kaya raya. Zaman sekarang kita mondok ngamplok ke kiai, amploknya tipis. Dulu orang Banten mondok di Mekah Al-Mukarramah, kalau ngamplok sekali ngamplok sama gurunya kaya raya seumur hidup. Kenapa? Karena ngamploknya permata dan berlian. Apakah ada itu bukti sejamannya kiai? Ada. Itu dicatat dalam sejarah dan dikonfirmasi oleh orang-orang dari Arab Saudi. Dulu di Banten ada seorang putra raja Sultan Abdul Mafahir, namanya Pangeran Pekik, mondok di Arab Saudi tahun 1634. Dibentuk timnya namanya Lebih Panji, mondok di Ibnu Allan, pengarang kitab Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Shalihin, Ibnu Allan. Kata saya ini dalam sejarah Banten ditulis Pangeran Pekik mondok pada Ibnu Allan.
Saya tidak percaya begitu saja. Saya konfirmasi Ibnu Allan lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, betul nggak dia bertemu? Setelah saya konfirmasi, betul Ibnu Allan itu pada tahun 1634 itu sudah hidup di atas dunia dan dia ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu dalam sejarah Banten ditulis bahwa Ibnu Allan mempunyai murid-murid anak raja-raja di Banten. Betulkah terkonfirmasi dalam data-data sejarah yang ada di Saudi Arabia? Saya cari dalam kitab Tarajim, ternyata dikatakan Ibnu Allan kemudian ghaniya fi akhir umrihi min talamida min Jawa. Dia kaya raya di akhir hidupnya karena punya murid dari Jawa yang kaya raya. Oh, Inggris tahun 1680-an di Banten itu sudah ada duta besar Banten untuk Inggris. Itu 1682. Sebelumnya pada zaman Sultan Tirtayasa 1600-an, Sultan Tirtayasa itu udah keliling dunia. Ditulis dalam sejarah Banten, dia pergi ke Prancis, dia pergi ke Inggris, dia pergi ke negara-negara Eropa lainnya untuk membeli senjata untuk melawan Belanda. Bagaimana cara dia ngomong? Karena Sultan Tirtayasa hanya dua bahasa bisanya, bahasa Jawa, bahasa Arab. Bagaimana saya tahu bahwa Sultan Tirtayasa bisa bahasa Arab? Dari surat-suratnya. Dia sering surat menyuratnya hanya dengan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Kemudian dia datang ke Raja Prancis. Raja Prancis sudah ada di tembok itu contoh-contoh daripada senjata-senjata Prancis. Ditanya oleh Raja Prancis, nggak pakai bahasa Prancis, pakai penterjemah. Wahai Tuan Raja Sultan Tirtayasa, jauh-jauh datang ke Prancis mau beli apa? Sultan Tirtayasa kemudian ngambil inten berlian di sebuah wadah, ditaruh di atas meja sambil digelundungkan. Inten berlian semua. Kemudian dia nuding-nuding senjata yang ada di tembok. Jadi kayak beli sultan-sultan zaman sekarang itu beli mobil-mobil mewah itu nggak ada harganya bagi leluhur-leluhur kita. Kenapa? Karena kita bangsa kaya raya di masa lalu. Itu baru hanya kerajaan satu Banten yang dari Jakarta sampai ke Merak, belum seluruh Indonesia. Andalas, kerajaan di Sumatera. Kenapa dia disebut Andalas? Karena kerajaan emas. Di Jawa ini kerajaan-kerajaan itu kenapa bisa hidup sendiri-sendiri? Karena mereka di bawahnya anak emas. Dia makan dari sawah dan dia kekayaannya dari emas. Orang-orang Keling, orang-orang dari Madagaskar, orang-orang dari Eropa datang ke sini menjual pakaian-pakaian. Kita menjual intan berlian. Masya Allah. Ditambah dengan emas lainnya, emas berupa merica-merica. Kita selain punya emas bener, juga kita punya emas merica. Pada zaman Majapahit pakai apa mata uang kita? Mata uang Cina. Tapi itu untuk recehnya. Kalau untuk uang-uang besar itu menggunakan emas asli dari Jawa yang paling kecil itu ukurannya 15 gram. Jadi kalau kita mau beli-beli yang murah-murah itu pakai koin dari Cina. Tapi kalau kita mau beli rumah misalnya itu pakainya koin-koin dari Jawa sendiri yang satu koinnya itu adalah emas 15 gram. Ini ada di data-data Portugis. Betapa kaya rayanya kita. Jaga kekayaan bangsa kita, jaga martabat bangsa kita, jaga kiai-kiai kita, jaga PWI-LS kita, jaga Nahdlatul Ulama kita, jaga pemimpin kita.
jaga Prabowo, jaga Gibran Raka Buming Raka, jaga gubernur kita, jaga bupati kita, bupati-bupati yang bukan bupati Kibin. Kalau bupati Kibin gak usah dijaga. Bupati-bupati yang masih jadi Kibin menteri, kalau ada yang masih Kibin menawi dipecat dengan presiden. Gawe rusak alam dunia kita untuk berjuang demi kemuliaan bangsa, dia yang menjadi penghalang. Di sini ini ada bulldozer Allah, awas bukan kelindes. Bulldozer Allah itu seorang dalam sapa-sapa nanti ngarep lindes, minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir. Menteri Kibin pecat, Menteri Kibin, Menteri Kibin pecat. Orang dipecat gawe rusak alam dunia. Bu, sing dalam-dalam tuh bisi ngomongnya, oh ya Allah, barang ini kene menom-menom, orang rene-rene, sing kene mah tua-tua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semangat madem rene mah. Iki Gus Hairi sengaja kilo ngali-ngali menunggu godok dengarku orang itu belum sih mau sengaja iki Gus Hairi sengaja ngali-ngali iki pengen dewek baik Gus Hairi iki. Bu, hari wong Kresek mah ngomong Jawa ini pada karo wong Pemalang, pada karo wong Batang. Kenapa pada asale wong kene bungen lagi zaman Sunan Gunung Jati Sami Hidayatullah Raja Demak arep apa arane ngalahaken wong Belanda, wong Portugis, iku pasukanane sing Kadilangu, sing Banyumas, sing Tegal, sing Pemalang, sing Batang, sing Pakalongan, sing Brebes, Merana, ning Cirebon terus ning Banten. Ana sing balik maning, ana sing ora balik. Lah buyut-buyut kita iki sing ora balik maning ning Pemalang, ora balik maning ning Batang, dadi wong Banten, kawin karo wong Banten, dadi ngomong Jawa kaya wong Sunda, ngomong Sunda kaya wong Jawa, mendalungan. Dia ngomong Jawa, ya nang Sunda, dia ngomong Sunda ngomong Jawa. Di Kabupaten Tangerang ada 7 kecamatan yang ngomongnya Jawa kayak wong Batang, kayak wong Tegal. Ada lagi yang lebih ngamblak itu orang-orang Bojonegara, sama Jawanya tapi gayanya beda. Mungkin Tegal bener kamu. Wong Pontang dari mulai Pontang sampai ke Kesemen sampai ke Kesultanan Banten itu beda ngomongnya dari mulai Pontang sampai Tenara Kresek. Kalau orang Tenara Kresek apa? Lagi apa sih ya? Kalau orang Pontang sampai ke Kesultanan lagi apa sih? Lah rumah itu tambahnya apa? Lah wong Tenara wong Kresek ngerungu wong Pontang ngomong lah rumah itu tambahnya apa? Kerumunya apu. Jadi lara mata tambahnya abu, waktu mata ini doanya abu, tutu waras nyingkin bengkak. Haul-haul makan ini bulan bapak-bapak ngingetakan leluhur. Coba ditulis mbak-mbak kali pecang siapa-siapa, Syarifudin, Khairuddin, Syafuddin ya, siapa-siapa sih? Akeh, iki kudu dicatat sejarah premen, bukan kone arahnya jadi al-anu. Asli wong turunan Kalingga. Agama boleh berbeda kita dengan leluhur kita, enggak apa-apa, tapi DNA-nya sama. Karena kita wong Kalingga, turunan raja-raja Kalingga, ya DNA-nya pada karo leluhur. Iku arane al-istishab al-makhluk. Ora apa-apa. Iku mau wong ngaku turunan Nabi Ismail, DNA-nya dudu DNA Ismail. Kita orang-orang Jawa, orang-orang besar di masa lalu yang akan kita jaga kebesarannya sampai hari kiamat nanti. Siap? Kalau negara ini masih sibuk dengan yang lainnya, biarkan, berikan tugas ini pada PWILS.
Siap PLS. Jaga sejarah Indonesia, jaga sejarah Batam, jaga sejarah Pekalongan, jaga sejarah Pemalang, jangan sampai dibolokin kemana-mana. Jaga kuburan-kuburan luhur kita, jangan sampai belok sejarahnya kemana-mana. Koalat kita gone, koalat ning leluhur kita. Ayo kita ngadu keramat kalau siapa itu wong tukang bohong. Kita dibarakati Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dibarakati Sunan Kalijaga radhiyallahu anhu, dibarakati Sunan Kiri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria. Orangnya jelas ada. Lah mereka dibarakati wong sing laka, wong fiktif. Atau premenar barokah wong laka aja pada ini. Barang kita mah. Wah. Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kan orang wong mulia. Wong mulia mah juga lah apakah bal ahya'u walakin la tashkurun. Mereka itu hidup, orang-orang mulia mah. Doa waktu uripe, kemudian kita hadarati, kemudian energi manjing ning kita. Barang wong fiktif mah ilah khadrati. Barokah bijahis. Wong laka. Wong laka premenar barokah. Makanya jauh-jauh di PLS aja wedi-wedi secara energi kita dengan wali-wali bener. Dek wali-wali palsu. Lah wong sing wali bener kalau wali palsu sampai si menang. Pasti wong sing silsilah lan tawasule kelawan wali-wali sing bener. Jaga wis jaga ngomong lah. Kita seneng gitu. Kita ini sedang menjaga Indonesia, Pak. Dunia Pak Prabowo dewek bae lak rabine mani. Ake sing dipikir, ake sing menghujat mani orang uruduk. Presiden mus gagal perkasa iki pidato nih. Coba lihat pidato pertama, uang lamun arep ngedeleng. Apa yang mau dia kerjakan, lihat pidato pertamanya. Pidato pertamanya sudah jelas, kita jaga Indonesia. Kita jadikan Indonesia sebagai bangsa besar yang diperhitungkan dunia. Sudah jelas, makanya sekarang pun konsisten. Aku lihat apa yang ada di televisi, konsisten omongannya. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia mempunyai pemimpin yang diperhitungkan dunia, karena sebenarnya dunia bukan memperhitungkan pemimpin kita, tapi memperhitungkan dan menghormati kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Haul Mbah Kali Puncak, kita minta keberkahan dari Allah agar para yang dihauli Allah tambah derajat di sisinya, dan keberkahan yang turun untuk kita keturunannya. Batang ini ya Allah, tumbuhkan putra putri yang gagah perkasa, yang cerdas, yang saleh, yang siap menjadi orang-orang yang akan membanggakan para leluhurnya. Tidak jadi kibin, tidak jadi jolos, tidak jadi budak, tapi jadi raja di tanahnya sendiri. Amin ya rabbal. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.